Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kok nggak semangat? Coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Mbak Popi bisa memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita doa. Mulai. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Popi sudah membantu memimpin doa. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak hadir? Siapa ya? Lanjut. Aku. Ada lagi? Ada lagi? Oh, banyak ya. Kenapa alasannya? Buat pas aku kenapa? Siapa? Bu. Lanjut indah, Bu. OSIS. Rapat ya. Terus Mas Aku? Kurang tahu. Rapat, Bu. Oh, rapat. Pramuka. Mbak Lanjar kenapa? Rapat OSIS. Banyak yang rapat ya ternyata ya, tidak ikut kelas. Oke. Aku mau acara besar. Selain itu masuk semua ya. Ya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Hari ini sudah pada makan belum pagi? Belum. Pantes pada nggak semangat ya. Tapi kabarnya baik semua, sehat semua, apa ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Berarti habis ini semangat ya buat mengikuti pembelajaran buat materi hari ini. Siap, Bu. Ya, oke. Jadi materi hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan materi yang pernah kita pelajari, yaitu terkait dengan peluang. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat fokus untuk memperhatikan materi yang ada di dalam. Oke. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, ada nih pertanyaan pemantik buat teman-teman sekalian. Yang pertama, boleh saya minta dibantu untuk dibacakan, Mbak Niken, untuk pertanyaan pertama. Pernahkah kalian mengikuti undian berhadiah? Bagaimana cara menghitung peluang kalian untuk menang? Gimana? Adakah yang bisa menjawab ini? Pernah nggak ikut undian berhadiah gitu misalnya? Pernah. Apa aja? Ikut apa? Undian berhadiah. Agustusan. Ada lagi? Persoalan santai, Bu. Oh iya. Gimana cara kalian ngehitung peluang buat untuk menang? Beli banyak, Bu. Lebih banyak. Ada lagi? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Oh, tanya panitia boleh. Yang kedua, apakah mungkin dua kejadian terjadi bersamaan? Misalnya muncul dua mata daging ganja dan gerak sekaligus. Tidak mungkin kalau Tidak mungkin. Ya, kenapa? Ada yang tahu alasannya enggak? karena satu tidak bisa ganjil dan genap sekaligus. Ya, betul. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Boleh tepuk tangan. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian kejadian saling lepas dengan tepat melalui kegiatan pembelajaran model Discovery Learning berbantuan LKPD. Yang kedua, siswa dapat menentukan dua kejadian yang saling lepas berdasarkan irisan kejadian secara tepat melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa mampu menentukan rumus peluang kejadian saling lepas dengan benar melalui kegiatan pengamatan dan pengolahan data berbantuan LKPD. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas secara sistematis, runtut, dan benar melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi, materi hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian saling
yaitu Andi merapikan bola mainan warna-warni merah, kuning, dan hitam. Ada berapa warna? 3. Apa saja? Merah, kuning, hitam. Oke, betul. Dan dalam kotak itu terdapat 10 bola kuning, 6 bola merah, 6 bola hitam, dan 8 bola merah. Kemudian adiknya meminta diambilkan 1 bola secara acak. Jadi adiknya minta diambilkan berapa bola? 1. Pertanyaannya, berapa peluang terambil bola kuning atau merah? Nah, ini nanti kita akan dijawab melalui pengamatan dan pengolahan data dari LKPD. Jadi, Ibu akan membagi LKPD ini dan kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nanti kelompok 1, kelompok 2, Mbak Dian, Mbak Popi, Mbak Hida, dan Mbak Dita. Kemudian kelompok 3. Paham tentang kelompoknya? Paham. Nanti ada instruksi yang akan saya pandu ya. Ya, maaf. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebelumnya ada, silakan boleh bergabung kalau ke kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama, boleh dibuka di halaman di lembar kegiatan Mari Mengingat. Sudah dibuka? Nah, boleh diisi dengan berdiskusi dengan satu kelompoknya ya. Kemudian setelah diisi, nanti kita akan lanjut ke membuat pertanyaan. Jadi diisi terlebih dahulu. Sudah? Sebentar, Bu. Baik. Apakah ada kesulitan untuk mengingat materi yang sebelumnya? Sudah semua atau belum anak-anak? Belum. Ayo, berarti kemarin apakah belum memahami materi minggu lalu? Sudah. Lupa. Lupa. Oh, lupa. Baik, habis ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan materi minggu lalu. Jadi, kita mengingat terlebih dahulu materi yang sudah dipelajari kemarin. Kita akan mengingat sedikit materi yang sudah dipelajari minggu kemarin. Adakah yang mau menuliskan jawabannya di depan untuk bagian Mari Mengingat? Saya Ibu. Baik. Mbak Niken boleh maju. Mbak Niken mau menjawab yang apa? Yang simbol irisan, Bu. Boleh. Untuk yang gabungan, adakah yang ingin maju? Boleh. Bagaimana? Jika diketahui himpunan A dan himpunan B, maka irisan kedua himpunan tersebut notasinya apakah simbol yang dituliskan Mbak Niken ini benar? Terima kasih. Boleh duduk kembali ke tempatnya. Untuk yang simbol gabungan, adakah yang ingin menuliskannya di depan? Saya. Boleh.
pertanyaan yang dituliskan Mbak Iin sudah benar? Sudah. Baik, boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Niken dan Mbak Iin. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengidentifikasi unsur apa saja yang ada dalam permasalahan tersebut. Jadi bisa dituliskan di bagian fase 1. Sudah. Ayo, boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian, jika sudah, masing-masing siswa dapat menuliskan satu pertanyaan. Buatlah satu pertanyaan yang berkaitan dengan masalah bola kuning, hitam, dan merah. Jadi, boleh kalian menuliskan dulu di kertas masing-masing, kemudian nanti didiskusikan dengan teman satu kelompoknya apa saja yang pertanyaan yang dapat dimasukkan dalam dijawab dalam LKPD tersebut. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari sampai sini? Belum ada, Bu. Baik. Ayo semua menulis ya, jangan fokus dengan HP-nya masing-masing. Oh, sudah selesai. Sudah, Bu. Oh ya, bagus. Sudah menulis semua ya berarti ya? Sudah. Sudah. Apakah ada kesulitan untuk menulis pertanyaannya, anak-anak? Belum ada. Baik, kita lanjut. Setelah kalian menulis pertanyaan-pertanyaan tersebut, terdapat rumusan masalah utama, yaitu boleh salah satu minta tolong membacakan. Mbak Dina, boleh? Saya Oh iya, Mbak Iin, boleh. salah satu kan, Bu. Yang ada di depan. Oh, bagaimana cara menghitung peluang suatu kejadian atau kejadian lainnya jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan? Nah, jadi yang poin penting yang ada dalam materi hari ini adalah berkaitan dengan atau dan juga tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi yang perlu kalian ingat adalah suatu kejadian atau kejadian lainnya jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Seperti itu. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah. Kemudian lanjut ke fase 3. Silakan masing-masing dari kelompok bisa menuliskan apa saja yang diketahui dari masalah yang ada dalam LKPD. Baik, Bu. Baik. Apakah ada yang kesulitan untuk menemukan apa saja yang ada dalam LKPD? Sepertinya tidak ada ya. Baik. Apakah sudah selesai menuliskan, mengumpulkan datanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian boleh silakan lanjut ke fase 4. Kalian mengolah datanya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Ada berapa pertanyaan dalam fase 4 tersebut, anak-anak? Ada 4. Baik. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kemudian nanti setelah kalian selesai menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, silahkan kalian menyimpulkan
konsep yang benar berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab. Apakah sampai di sini anak-anak paham terkait tugasnya? Paham, Bu. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ya anak-anak. Apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya ya. Boleh perwakilan masing-masing perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 1 siapa yang maju? Nanti tiap perwakilan yang maju mendapatkan hadiah dari ibu ya. Ayo maju anak-anak. Iya, untuk yang pertama, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Saya. Untuk pertanyaannya, hal-hal yang diketahui dari masalah tersebut apa saja? Yang pertama itu ada jumlah bola kuning itu ada 10. Lalu yang kedua itu tuh jumlah bola hitam ada 6. Ya, Lalu yang ketiga jumlah bola merah itu ada 8. Lalu total bolanya itu semua tadi dijumlahkan jadi 24. Lalu diambil satu bola secara acak. dari jawaban Mbak Hasina apakah sama semua atau ada yang berbeda anak-anak? Sama semua, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dikumpulkan, boleh dibacakan ya. Yang dari kelompok kami itu pertanyaannya yang pertama itu apakah mungkin sebuah bola yang diambil berwarna kuning sekaligus berwarna merah. Lalu yang kedua itu apa syarat utama agar dua kejadian seperti pengambilan bola ini disebut saling lepas. Lalu yang ketiga itu apakah rumus penjumlahan peluang berlaku jika ada bola yang memiliki dua warna sekaligus. Lalu yang keempat, apakah terambil bola kuning mempengaruhi peluang terambil bola merah. Lalu yang kelima, bagaimana pengaruh jumlah total bola terhadap besarnya peluang yang dihasilkan. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan yang sama anak-anak? Ada, Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita rumuskan menjadi rumusan masalah utama seperti yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian lanjut. Siapa yang ingin menuliskan? Boleh. Dibaca juga boleh. Mau dibaca atau ditulis? Mau sampelnya? Banyak anggota setiap kejadian untuk NA, NG,
kajian, apakah ada yang sama atau ada yang berbeda anak-anak? Sama, Bu. Baik. Itu jawabannya. Jadi benar ya jawaban Mbak Dian, boleh. Selanjutnya, untuk pengolahan data, boleh dijawab 4 pertanyaan tersebut tadi. Apakah A dan C memiliki irisan? A dan C tidak ada anggota yang sama dengan simbolnya yang bulat atau garis satu. Baik. Terus yang kedua, apakah kejadian A dan C saling lepas? Jelaskan. Ya, saling lepas karena kedua kejadian tersebut itu tidak dapat terjadi secara bersamaan dalam satu kali pengambilan bola secara acak. Maka irisan A dan C itu himpunan kosong. Kemudian hitung peluang A gabungan dari C. Misalnya apa? Langsung saja. Peluang A gabungan C itu kan rumusnya ini yang nomor 3 ya. Jadi tinggal dimasukin ketemunya nanti 18/24 atau 3/4. Apakah jawaban dari Mbak Dian sama semua? Sama, Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulannya boleh dibacakan. Bisa Ibu. Untuk kesimpulannya, dua kejadian itu disebut saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian untuk syarat A irisan B itu jika himpunannya itu kosong atau lambangnya lingkaran dicoret itu tulis ya. Kemudian untuk rumus peluang kejadian saling lepas atau peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B. Kesimpulan dari Mbak Anissa, apakah sama atau ada yang berbeda anak-anak? Sama, Bu. Baik. Terima kasih sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo beri kelas untuk yang sudah maju. Baik, karena waktu sudah habis, Ibu akan berikan penugasan mandiri. Silahkan kerjakan soal uji kompetensi Anda halaman 140 sampai 141, nomor 5 dan 6. Jadi, sudah mengerti tugasnya halaman berapa dan nomor berapa anak-anak? Sudah, Baik. Untuk quotes hari ini, cara terbaik untuk memprediksi masa depanmu adalah dengan menciptakannya. Sebelum kita menutup kelas hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena semua sudah paham, kita akan menutup kelas dulu dengan berdoa. Boleh Mbak Popi memimpin doa? Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa. Doa mulai. Cukup. Terima kasih sudah membantu saya untuk memimpin doa. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.